Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dengan materi khotbah, tabligh, dan dakwah. Materi pertama adalah khotbah. Apa itu khotbah? Khotbah secara etimologi berasal dari bahasa Arab khotaba, yakhtubu, khotbatan, yang berarti ceramah atau pidato. Sedangkan secara terminologi, khotbah merupakan kegiatan ceramah yang disampaikan kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Khotbah itu ada beberapa macam. Pertama ada khotbah Jumat, khotbah Idul Fitri, khotbah Idul Adha, khotbah istisqa, dan lain-lain. Orang yang menyampaikan khotbah disebut khatib. Syarat-syarat khotbah. Yang pertama, dimulai setelah tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur. Yang kedua, khatib dalam keadaan suci. Yang ketiga, khatib harus laki-laki. Yang keempat, khatib wajib menutup aurat. Yang kelima, khatib duduk di antara dua khotbah. Yang keenam, khotbah dilakukan dengan keadaan berdiri apabila mampu. Yang ketujuh, hendaknya tertib dalam melakukan rukun khotbah. 2. Rukun khotbah. Rukun khotbah yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadat. Yang ketiga, membaca shalawat. Yang keempat, berwasiat takwa. Yang keenam, membaca ayat Al-Quran. Yang keenam, berdoa pada khotbah kedua. Sunnah khotbah. Sunnah khotbah yang pertama, khatib mengawali khotbah dengan memberi salam. Yang kedua, khotbah diucapkan dengan suara yang fasih, jelas, mudah dipahami. Yang ketiga, penyampaian khotbah pada salat Jumat hendaklah diperpendek dan jangan terlalu panjang. Tabligh. Tabligh secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu balaga, yuballighu, tablighan, yang berarti menyampaikan. Dari segi istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam, baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia. Orang yang menyampaikan tabligh disebut mubaligh. Adapun etika dalam menyampaikan tabligh adalah yang pertama, bersikap lemah lembut. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi. Yang keempat, materi yang disampaikan harus berdasarkan hukum Al-Quran dan hadis. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. Yang keenam, materi yang disampaikan tidak boleh mengandung hasutan.
dakwah. Menurut arti secara bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Dari segi istilah, dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dai bagi laki-laki dan daiyah bagi perempuan. Adab dalam berdakwah. Ada beberapa adab atau etika dakwah yang harus diperhatikan. Antara lain, dakwah harus dilakukan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. B. Dakwah harus dilaksanakan dengan mau'izatul hasanah dan edukatif, yaitu memberikan pengajaran, iktibar, dan pelajaran hidup. C. Dakwah harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik. D. Dakwah harus dilaksanakan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang